Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Qala musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ya, kita lanjut di tafsir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sampai di mana ini? Wa yuqimuna sholata. Masih di mukaddimah surat Al-Baqarah. Wa yuqimuna sholata. Di sini Allah taala berfirman, orang-orang yang bertakwa itu yuqimuna sholata, mereka mendirikan sholat, menggunakan fi'il mudhari istimrari, artinya sholat itu terus menerus. Mulai kapan? Mulai haddul buluk, mulai balik. Nabi katakan dalam hadis, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a, perintahkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, berikan sanksi kepada mereka ketika meninggalkan sholat usia 10 tahun. Wa farriquhum baina madaji'ihim, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Berarti perintahnya di sini yang ditekankan mulai 10 tahun itu sudah tegas. Haddul buluk, perempuan, laki-laki paling minimal 9 tahun. Ukuran hitungan hijriah 9 tahun kalau mimpi basah atau keluar darah haid untuk anak perempuan. 9 tahun sudah wajib. Itu namanya haddul buluk tuh. Kalau memang tidak mimpi, tidak haid, ini anak perempuan, dan laki-lakinya tidak mimpi sampai usia 15 tahun. 15 tahun walaupun tidak mimpi sudah buluk, sudah balik. Berarti standarnya 9 tahun kalau sudah mimpi. Mimpi di sini bisa laki-laki, bisa perempuan juga menurut para ulama. Mimpi basah itu anak laki-laki maupun anak perempuan bisa terjadi. Kalau haid hanya khusus anak perempuan. Waduh, laki-laki haid ini repot. Ya. Khusus anak perempuan. Tapi kalau mimpi basah dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Ibnun wa bintun bisa. Kalau tidak keluar darah haid dan tidak mimpi, maka genapkan usia 15 tahun. Hitungannya menggunakan hijriah, komariah. Sampai kapan tuh kewajibannya? Awalnya tadi tuh haddul buluk sampai meninggal. Saking pentingnya sholat, meninggal pun kita gak bisa sholat, tetap disolatkan orang. Padahal kita sudah gak mampu sholat, sudah meninggal, gak bisa. Tapi begitu pentingnya sholat, ketika kita meninggal ditutup dengan apa? Sholat. Tapi disolatkan orang yang sholatkan kita. Nah itu isyarah pentingnya sholat 5 waktu. Maka dibilang di sini wa yuqimuna sholata, mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Yu'addunaha 'alal wajhil akmal, harus berusaha melaksanakan dengan cara yang paling sempurna. Kita usaha pengen sempurna, sudah ada niat, sudah ada
usaha. Tapi kalau ada kekurangan, tetap Allah terima sholat kita. Karena sudah ada niat dan usaha. Kita harus mengakui sholat sempurna itu susah. Misalnya khusyuk dari awal sholat sampai akhir. Wah, di zaman sekarang apalagi nih. Kita harus mengakui itu. Tapi paling enggak dari sholat itu kita sudah usaha untuk khusyuk. Dapat hanya beberapa detik, beberapa menit. Para ulama mengatakan bigodri ma'agala minha, tetap dapat pahala sesuai khusyuknya pada waktu itu. Bigodri ma'agala minha. Dalam riwayat yang lain, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas mengatakan salah satu hikmah sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah itu adalah sholat yang sangat membantu diterimanya sholat. Diceritakan dalam kitab tersebut, ada satu masjid diadakan sholat di situ berjamaah. Ada imam, ada makmum. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat turun ke dunia, coba kamu catat amalan sholat di masjid tersebut. Cek mereka. Malaikat langsung riset, turun ke dunia, di riset tuh satu masjid, ada imamnya, ada makmum, keadaannya lagi sholat. Allah izinkan tuh malaikat mengetahui mereka punya keadaan hati. Ternyata dicek, yang pertama kali dicek dan diriset oleh malaikat siapa? Imam dulu. Makanya milih imam itu sunnah. Milih yang paling afqah wa aqra. Paling faham hukumnya, hukum sholat. Paling bagus dan paling benar bacaannya. Wa akthar, paling banyak hafalannya. Itu nanti di fikih dibuat urutan itu. Kenapa harus imam dengan persyaratan seperti ini? Karena yang pertama kali seseorang itu dalam sholat berjamaah yang diriset dan dilihat pertama kali oleh Allah adalah imamnya dulu. Ini malaikat riset imamnya, ya Allah tidak khusyuk. Malaikat cek nih, imam tidak khusyuk. Dilapor kepada Allah, ya Rabb, imamnya ini tidak khusyuk. Baik, kata Allah. Coba kamu cek saf pertama. Sebab itulah saf pertama harus orang-orang yang lebih sepuh. Anak-anak di belakang. Di depan ini yang paling sepuh atau yang paling alim. Ya, karena takut-takut ada uzur imam ini mungkin dia membatalkan sholat, ke toilet. Ada yang bisa menggantikan posisinya yang faham. Ya, atau mengingatkan imam jika ada surat yang lupa. Nah, orang alim karena dia alim, dia punya hafalan juga, dia bisa membantu melanjutkan bacaannya. Makanya saf pertama itu harus orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lebih yang alim, afqah, wa aqra. Usia nomor 3. Ya, usia nomor 3. Di belakangnya baru anak-anak, paling belakang anak-anak. Ternyata di riset oleh malaikat, saf pertama semuanya gak ada yang khusyuk. Malaikat bilangnya sudah sungguh terlalu kalau bahasa. Naik lagi ke langit. Nah, ya Rob, ternyata yang saf pertama juga gak ada satupun yang khusyuk. Allah bilang kalau begitu coba cek saf kedua. Diturun lagi nih malaikat, dicek saf kedua. Satu persatu dicek. Wah, pikirannya ke pasar, ini ke supermarket, ya macam-macam dah. Ada yang makanan, oh ya lengkap. Lapor lagi, ya Rob, ternyata saf kedua juga gak ada yang khusyuk. Terus mereka ngapain gitu? Mereka sedang buat apa? Lagi sholat gak ada satupun yang khusyuk. Ya, apa kata Allah? Sudah, karena hanya ada 2 saf ya. 2 saf, saf ketiga juga sama, keempat ya sudah. Semuanya satu masjid sholat berjamaah dari imam dan makmum semuanya tidak ada satupun yang khusyuk. Malaikat malu, ya Allah, lapor ke Allah, ya Rob, ternyata semua gak ada yang khusyuk. Kata Allah, saya terima sholat mereka karena sebab mereka sudah berkumpul karena saya. Sudah berkumpul karena saya. Maksudnya mereka punya usaha, sudah datang ke masjid, ke musola, kemudian sudah ada niat
bahkan melakukan sholat dan berkumpul semuanya semata-mata untuk Allah, kata Allah, perkumpulan mereka itulah yang menyebabkan saya menerima sholat mereka. Itu salah satu hikmah sholatul al-jamaah. Lebih afdol 27 rakaat dibanding sholat sendiri. Kondisional tuh. Nah ini fadilah daripada sholatul jamaah. Ada tafsiran yang luar biasa di sini oleh Ibnu Abbas, mengatakan bahwa makna sholat itu selalu pakai kata iqamah, agama yugimu, mendirikan, ya, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Artinya apa mendirikan di sini? Kata beliau, itmamur ruku'i was sujud, menyempurnakan ruku' dan sujud, wat tilawah, bacaan, wal khusyu' dan khusyuk. Kalau Imam Ghazali rukun sholat ada khusyuk. Kalau yang gak khusyuk sholatnya gak sah. Ulama fikih kasihan, terlalu berat ini. Masuk dalam kitab fikih, khusyuk gak masuk rukun. Rukunnya dibagi, yang baca gauli, yang berbuat fi'li, yang maknawi. Ya. Kemudian rukun gauli, fi'li, maknawi, golbi. Yang keempat rukun hati niat. Rukun gauli bacaan takbiratul ihram yang pertama suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir dengan salawat, kemudian ditutup dengan salam. Nah, tapi gak ada khusyuk di dalam kitab-kitab fikih. Imam Ghazali memasukkan khusyuk sebagai rukun. Maka ulama mengatakan ini bentuk keprihatinan para fuqaha dan rasa kasihan para fuqaha kepada umat. Kenapa? Kalau ditambahkan khusyuk, itu satu hal yang sangat sulit, sehingga nanti bisa menyebabkan orang-orang tidak akan sholat. Ngapain sholat? Gak khusyuk, mendingan tidak usah sholat. Maka mereka mengatakan, kalian laksanakan ini semaksimal mungkin, berusahalah khusyuk, sekalipun tidak khusyuk, kalau sudah usaha, diterima oleh Allah Ta'ala. Itu. Tapi kalau Imam Ghazali harus. Ini mazhab Imam Hasan al-Basri, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tuh. Bahkan Imam Ali pernah menyatakan, kalau dalam sholat gak mampu khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat, paling minimal khusyuk bagian akhir tuh. Kata beliau. Di tasyahud. Kalau Imam Ghazali kalau tidak salah, usaha khusyuk di 4 tempat. Di saat membaca doa al-istifta inni wajjahtu wajhi, kemudian di surat Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian di bacaan apa? Sujud. Kemudian yang terakhir di tasyahud. Ya. Ada beberapa riwayat sedikit berbeda, tapi ini yang saya dapat dari guru saya, 4 tempat itu minimal ada khusyuk. Ada yang mengatakan sudah paling enggak dari sholat itu ada sekian menit, sekian detik ada khusyuknya. Itu. Yang penting sudah ada usaha. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab namanya Kitabul Khusyu'. Nah, ini kitab yang direkomendasikan juga. Di situ beliau jelaskan bagaimana tips-tips agar sholat kita khusyuk. Judul kitabnya Kitabul Khusyuk. Salah satunya menghadirkan hati bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir. Salah satu tipsnya itu. Kita berkeyakinan bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir. Habis sholat kita meninggal dunia. Itu Abu Hatim Al-Asam ditanya, kau punya tips bagaimana biar sholat khusyuk? Dia mengatakan, saya ketika sholat itu sebelum sholat saya menghadirkan bahwa di belakang saya ada malaikat pencabut nyawa. Setelah saya salam, dicabut nyawa saya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah agar sholat saya ini khusyuk? Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana orang yang berpamitan, kata Nabi SAW. Maknanya sholat yang paling akhir. Dan dia tidak instan, itu butuh latihan juga khusyuk itu. Khusyuk dalam sholat. Kalau ada yang bisa dari awal sampai akhir khusyuk itu luar biasa tuh.
apalagi sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat dari awal sholat sampai akhir dia bisa khusyuk. Itu luar biasa. Masih ada ulama-ulama yang sampai level itu ada. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain sujud dalam sholat kebakaran rumah. Sampai selesai kebakaran gak sadar rumahnya kebakaran. Ditanya, wahai imam, kau tidak merasa panas dengan api ini? Sagalatsni narul ukhra. Saya disibukkan oleh api yang lain, sehingga api dunia terasa dingin. Itu api neraka maksudnya. Dia tenggelam di dalam khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada juga yang mau diotopsi kakinya, dikasih bius, dia tidak mau. Begini aja, dok, kau otopsi saya punya kaki di saat saya sedang sholat. Gitu. Baik, dia sholat dulu. Sholat, ternyata dokter sudah otopsi kakinya. Dia salam, dok, kenapa tidak otopsi kaki? Sudah tadi. Oh sudah, dilihat sudah. Tidak terasa, kenapa? Karena dia ketika sholat saking khusyuk. Ya. Ini gak bisa diingkari karena ini masuk di dalam managib para aulia wa sholihin. Ada yang level itu. Adapun hadis orang kalau sholat tuh sadar, itu benar. Ya, dalam hadis itu kan uqtulu aswadain fi sholah. Bunuhlah 2 ular, 2 hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Benar, ini ada, tapi kan orangnya berbeda. Tingkatan khusyuk setiap orang itu kan berbeda. Kalau mau pakai riwayat lain, ada juga sahabat yang mereka sholat dipanah, sholatnya tidak dibatalkan, dilanjutkan terus sampai berdarah-darah. Abbad bin Bishr. Itu. Ada Imam Ali bin Abi Thalib juga begitu. Ya, dan banyak disebutkan dalam kitab Tarajum dan Managib para aulia wa sholihin, ada yang sampai level seperti itu. Ya, saking khusyuknya dia sudah tidak merasakan kesadaran. Makna kesadaran di sini dia sudah tenggelam dalam khusyuk. Bukan gak sadar apa yang dia baca, gak sadar apa yang dia ucapkan, gak. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa sampai ke level di bawah itulah. Kalau sampai di situ kan ya, di bawah itu sedikit gitu. Nah, ini makna daripada al-khusyuk. Jadi beliau menafsirkan kata iqamah. Iqamah itu artinya mendirikan sholat. Iqamatuha artinya menyempurnakan ruku, sujud, tilawah, dan al-khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini harus diperhatikan di dalam ayat Al-Quran paling banyak lafaz seperti ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, Allah minta dari sebagian. Minnya min sebagian. Ini antara huruf min dan ma digabung. Jadi mimma. Ya, dia harfu jar. Ya, ahlul lughah mengatakan min di situ min ba'd. Min yang artinya sebagian. Seperti di ayat yang lain di surat Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Pakai alif lam tidak? Bil mu'minin atau bil mu'minin? Bil mu'minin, ya. Sebagian manusia, itu min tuh, dari manusia. Artinya apa? Dari sebagian manusia. Wa minan nasi. Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini ayat kan ceritanya orang munafik. Orang munafik mengatakan beriman. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Tapi Allah mengatakan sebagian manusia yang mengatakan begitu, mereka tidak beriman. Aminnya di situ apa? Wa minan nasi, sebagian dari manusia. Begitu juga ini wa mimma, sebagian dari apa-apa. Ya, razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Itu maknanya global. Sedekah masuk, zakat masuk juga, hadiah kasih masuk juga, nafkah masuk juga. Dia umum, semuanya tuh yang kita keluarkan harta kita itu di ayat itu masuk tuh. Jadi setiap ayat yang bunyinya seperti itu, wa mimma razaqnahum yunfikun,
Sebagian ulama, tidak semua ya, sebagian ulama menafsirkan maknanya global. Sedekah masuk, zakat masuk, nafkah masuk, hadiah masuk, hibah masuk, wakaf masuk. Semua yang dikeluarkan harta itu masuk ke ayat itu. Namun ada ulama lain mengatakan, enggak, yang dimaksud ini hanya zakat. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu maknanya adalah zakat. Sebagian harta yang wajib zakat itu dikeluarkan. Itu maksudnya begitu. Sebagian harta kalian, karena harta yang diwajibkan dikeluarkan zakat 2,5% ya, 2,5%. Itu sebagiannya itu maksudnya. Karena berbicara zakat. Ini tafsiran Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan ma yakrunu ta'ala baina shalah wal infaq minal amwal. Selalu Allah gandengkan antara solat dan infak daripada harta. Atau ulama lain mengatakan ketika menyebut solat pasti menyebut zakat. Dikatakan as-solat akhu zakat wa zakat akhu solat. Ya, solat itu saudara kandungnya zakat dan zakat juga saudara kandungnya solat. Wa aqimus solata wa atuz zakata. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Jadi yang didahulukan jangan sedekah, zakat. Jangan dulu sedekah. Kalau guru-guru kami mengajarkan sedekah itu lebih bagus niat zakat. Setiap mau kasih apapun kepada orang berupa sedekah, hadiah, niat di hati zakat. Takut mungkin ada zakat yang wajib keluar, ada yang kurang-kurang, mudah-mudahan bisa tertutupi dengan itu. Tapi kalau kita niat sedekah, zakat gak akan bisa tertutupi. Karena sesuatu yang sunnah gak bisa menutup yang wajib. Tapi sesuatu yang wajib bisa menutup yang sunnah. Walaupun tidak semua kaidah bisa digunakan ini. Tapi dalam kasus ini bisa. Kasus zakat, sedekah kita niatnya zakat. Gitu. Dinyatakan di sini li'anna sholata haqqullah wa hiya mustamilatun ala tauhidi wa tamjidihi wa tsana'i alaih. Nah, kenapa salat selalu dikaitkan dengan zakat? Karena di sini memiliki dua hak kita jalankan secara sempurna. Hak kepada Allah yaitu salat. Karena salat ini tidak ada kaitan dengan manusia, dengan makhluk. Kaitannya hamba dengan penciptanya. Tapi tidak sempurna kita kalau beragama hanya melaksanakan haknya Allah, tidak sempurna. Maka Allah wajibkan zakat. Kalian juga harus berbuat baik kepada makhluk Allah. Zakat itu hubungannya dengan makhluk, dengan manusia khususnya. Maka dua-duanya ini adalah simbol bahwa agama Islam mengajarkan hubungan yang kita selalu dengar mereka mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah disimbolkan sholat. Hubungan kepada manusia disimbolkan dengan zakat. Ini yang dikatakan oleh para a'immah wal ulama. Kemudian dinyatakan di sini, nah, wal infaq wal ihsan ilal makhlukin wa huwa haqqul abdi. Fa kullun minan nafaqatil wajibah waz zakatil mafrudati dakhil fil ayatil karimah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay yusaddiquna bikulli ma ji'ta bihi anillahi ta'ala wa ma unzila min qabli. Kemudian berpindah ke ayat yang lain yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, dan mereka beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Kepada kamu di sini Nabi Muhammad hitopnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu bima ja'at bihi ar-rusul min qablika, yaitu para rasul-rasul yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu wajib kita imani. Yang wajib untuk kita imani beserta nama-namanya 25 itu, 25 Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Selebihnya lebih 124.000 dalam riwayat. Jumlah seluruh Nabi dan Rasul 124.000. Yang 25 lebih yang tidak ada namanya itu tidak disebut dalam Al-Quran.
25 nama nabi yang kita ketahui itu karena sebab namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi Allah nyatakan sebagian lainnya tidak kami sebutkan namanya. Nah, yang sebagian ini jumlahnya lebih banyak. Gitu. Mana sebagian bukan berarti 25 ya. Artinya sebagian besar nama mereka tidak kami sebutkan. Misalnya siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam tafsir. Ya, Nabi Uzair disebut dalam tafsir. Kita imani. Hizqil, ada nabi namanya Nabi Hizqil. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ulama tafsir menyebutkan. Nabi Sam'un, orang-orang ahli kitab menyebut Samson. Simpson dan Samson, kalau bahasa kita Sam'un. Itu disebut dalam tafsir dan disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Ya, seorang nabi. Dan beliau inilah nabi yang menyebabkan turunnya surat Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nabi lagi cerita tuh, ada seorang laki-laki jihadnya 1000 bulan, puasanya 1000 bulan, tahajudnya 1000 bulan. Rasulullah ceritakan. Sahabat-sahabat bilang, luar biasa ya Rasulullah, kami kalau umur panjang seperti itu, ya, punya amalan seperti itu luar biasa. Gitu. Kemudian turunlah wahyu. Wahyu mengatakan bahwa kalian punya amalan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Dia lebih baik pahalanya dari 1000 bulan. Satu malam toh dapat pahalanya Nabi Sam'un. Beramal selama 1000 bulan, puasanya, ya, tahajudnya, jihadnya dilakukan selama 1000 bulan. Kemudian Rasul tertawa waktu menceritakan Nabi Sam'un. Tertawa sampai diriwayatkan gigi geraham beliau terlihat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ternyata Nabi diperlihatkan itu pemandangan hari kiamat, ada satu Nabi masuk surga tidak ada pengikut. Gak ada satu orang yang ikut. Dia sudah usaha dakwah, tapi tidak ada yang beriman. Kemudian Nabi tertawa, Nabi katakan, tadi Allah perlihatkan kepada saya, ya, terjadinya hari kiamat, kemudian proses berlanjut sampai pada akhirnya sekelompok kaum masuk ke surga. Para nabi semua masuk surga memiliki kaum, walaupun sedikit. Ya. Yang terbanyak kan umat Nabi Muhammad, paling banyak. Tapi saya tertawa karena ada satu nabi masuk surga, gak ada pengikut, satu pun tidak ada. Makanya saya tertawa, kata Rasulullah SAW. Nah, itu Nabi Sam'un. Nabi Sam'un tidak ada pengikut. Dijadikan novel tuh macam-macam tuh ya. Samson and Delilah ya. Itu di kitab Taurat wa Injil ada kisahnya. Samson dan Simpson ya. Kalau di kitab-kitab mereka disebut dua tuh, Nasrani dan Yahudi, Samson dan Simpson. Kalau di tafsir Al-Quran para ulama menyebut dengan Syam'un. Syam'un. Itu nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dan masih banyak, ada Nabi Samuel. Nabi Samuel juga disebut dalam tafsir. Ya, Nabi Syith alaihissalam disebut dalam hadis Rasul, tapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Nah, jumlahnya sangat banyak. Nah, yang kita imani nih para nabi secara global, itu semua kita imani. Tapi kalau boleh 25 itu dihafal. Tuh, 25 nabi itu. Karena 25 nabi itu disebut di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Khidir masih khilaf, karena Nabi Khidir pun tidak disebut dalam Al-Quran. Nabi Khidir gak disebut. Tafsirannya disebut di surat Al-Kahf. Maka terjadi perbedaan. Perbedaannya, apakah Nabi atau bukan Nabi? Apakah orang soleh atau tidak? Begitu juga Sayyidina Luqman, disebut namanya, tapi tidak disebut kenabiannya, nubuahnya gak. Jadi 25 nama Nabi itu ketika Allah sebut namanya, Allah informasikan bahwa mereka itu Rasul, mereka itu Nabi. Makanya diyakini Nabi begitu. Tapi kalau Sayyidina Luqman, siapa lagi? Dzulqarnain, itu disebut, tapi nubuahnya tidak disebut, kenabiannya tidak disebut. Nabi Khidir namanya gak disebut, akan tetapi tafsirannya disebut. Nah, itu sangat banyak jumlah para anbiya, para rasul. Ada nabi namanya Armia. Nabi Armia juga gak disebut dalam Al-Quran.
tapi dia berjumpa dengan leluhur Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidina Ma'ad. Jadi kelihatan cahaya di wajahnya Sayyidina Ma'ad. Ini nur Nabi Muhammad. Dia nyatakan keimanan ya kepada kakeknya, buyutnya Rasul yang paling tertinggi, Sayyidina Ma'ad bin Adnan. Ya, Nabi Armia juga gak disebut di dalam Al-Quran. Dan kita juga diperintahkan tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi satu dengan nabi lain. Maksudnya begini, ini adab ya. Nabi Muhammad ini hebat, kita akui. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Gak ada lagi yang magomnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Benar itu. Tapi harus hati-hati. Ayat ini mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Gak boleh membeda-bedakan. Maknanya apa? Jangan membedakan begini. Ini Nabi Muhammad nih ketika di Taif beliau diusir. Tapi sabar beliau. Beliau berdoa semoga dapat hidayah kaumnya. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi. Minta kepada Allah untuk dibinasakan. Gak sabaran Nabi Nuh. Ini dosa nih. Mengangkat satu nabi tapi menjatuhkan satu nabi. Gak boleh. Makanya ngeri kalau bahas para anbiya tuh ngeri. Takut-takut lidah. Kadang-kadang gak ada maksud ke situ tapi terpeleset. Contoh lainnya Rasulullah mengatakan yakzibu Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dusta. Kita ceramah. Nabi Ibrahim saja pernah berdusta. Nah, haula wala quwwata. Orang ini ngikut. Nabi saja pembohong, apalagi kita. Kita bisa dong. Ya, Nabi saja berbohong. Itu bahasa sesama para nabi. Nabi Muhammad berbicara juga pakai bahasa tauriyah dalam bab ilmu balaghah. Tauriyah itu adalah permainan kata, makna jauh dan makna dekat. Kita mengatakan Nabi Ibrahim ini beda dengan Rasulullah, julukannya Al-Amin. Gak pernah bohong Rasulullah. Jujur. Sampai musuh yang memberikan gelar Al-Amin, orang yang paling amanah. Musuh mengakui, pencinta juga mengakui. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam hadis pernah berbohong 3 kali. Hati-hati nih, dosa nih. Menjatuhkan Nabi Ibrahim. Mereka nabi. Nabi Ibrahim nabi mulia, Nabi Nuh mulia. Itu kaidah, gak boleh sembarangan. Gak boleh menjatuhkan nabi lain. Semua itu nabi pilihan. Nabi Adam tuh pernah bermaksiat kepada Allah. Di Al-Quran mengatakan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Wa fi tafsir asa Adam rabbahu. Saya temukan banyak dalam kitab tafsir menjelaskan ayat tersebut. Wa asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat kepada Allah. Ini hati-hati nih. Itu yang dimaksud dalam tafsir itu adalah perasaan Nabi Adam sudah melakukan maksiat kepada Allah. Padahal bukan dosa. Tapi orang-orang yang hebat, yang suci, apalagi golongan para anbiya, sesuatu yang bukan dosa tapi dianggap kurang layak menurut mereka, itu mereka menganggap satu dosa besar bagi mereka. Maka keluarlah firman itu. Tapi tidak mungkin para nabi melakukan dosa. Hasya wa kalla, ma'sumun. Jadi gak boleh membanding-bandingkan para nabi dengan tujuan atau menggiring opini untuk merendahkan satu nabi yang lain. Gak boleh. Karena para nabi semuanya mulia. Itu kaidah ya. Nah, tadi saya juga begitu, udah dengar ceramah Nabi buta huruf. Ya. Nabi Muhammad buta huruf. Hati-hati juga nih. Kata Ummi itu masih multi tafsir tuh. Ya. Kalau ingin menguatkan Nabi itu tidak baca dan tidak tulis, harus dijelaskan secara lengkap sehingga umat tidak salah paham. Jadi tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya Nabi Muhammad itu mukjizat. Sehingga orang-orang musyrik gak bisa menuduh Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad. Makanya gak ada orang musyrik yang menyatakan Nabi Muhammad mengarang Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kok bisa ya ada Al-Quran dengan sastra yang begitu indah, dengan bahasa yang sangat tinggi? Oh berarti ini wahyu nih. Mau nuduh gak bisa. Nuduh Nabi Muhammad karang itu gak bisa. Ini versi sejarawan, harusnya dibahas lengkap seperti itu. Sehingga menggiring bahwa Nabi Ummi di situ artinya mukjizat. Orang orientalis menuduh Nabi Muhammad belajar. Belajar sama siapa? Waraka bin Nawfil sama Buhairah, pendeta Buhairah. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh Nabi Muhammad
karena belajar kepada Waraqah bin Nawfal. Karena Waraqah bin Nawfal ahli kitab, paham Injil, paham Taurat. Buhairah juga paham Injil, paham Taurat. Belajar, berarti bisa baca tulis. Belajar nulis, belajar membaca, kata mereka begitu. Sejarawan memperkuat ini. Gelar ummi, Nabi tidak baca, tidak tulis. Sehingga apa? Tuduhan bahwa Nabi mengarang dan belajar tidak ada. Berarti dari mana? Dari wahyu. Seandainya pilih penjelasan itu, jelaskan seperti itu. Yang mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Jangan teriak-teriak buta huruf. Nabi buta huruf. Tidak bisa baca tulis. Hati-hati, masuk suul adab. Kalau golongan mutasawwifin mengatakan, enggak, Rasulullah tidak butuh baca tulis. Karena tujuan membaca dan tujuan menulis mendapatkan ilmu. Ilmunya Rasul sudah Allah kasih secara instan. Semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad, semua ilmu. Makanya Nabi tidak perlu baca lagi, tidak perlu tulis lagi. Yang perlu menulis dan membaca kita. Kita perlu membaca semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi, dan kita perlu mencatat semua perbuatan Nabi dan seluruh ucapannya Nabi Muhammad SAW. Itu mata ummi. Makanya ummi itu kan tidak hanya arti tidak bisa baca tulis. Kalau kita ingin memperdalam secara bahasa, kata ummi itu bisa arti ibu juga. Nih kita kalau manggil ibu kita ummi, bahasa Arab. Ummi artinya apa? Ibu. Nabiul ummi, nabi yang memiliki kasih sayang layaknya ibu kepada anak. Bisa diterjemahkan demikian. Ummi. Kata Nabi Muhammad, Nabi ummi adalah Rasulullah punya sayangnya kepada umat melebihi kasih sayangnya ibu kepada anak. Bisa diartikan Nabil Ummi. Atau bisa diartikan semuanya akan kembali kepada Nabi Muhammad. Kata Ummi itu asal artinya itu kembali. Karena biasanya anak-anak itu kalau ada apa-apa yang pertama kali menjadi rujukan tempat kembali ibu, bukan ayah. Iya kan? Kalau ibunya pergi dia bingung tuh. Mana mama? Mana mama? Ayah tuh jarang-jarang. Dia pisah kemana yang dia ingat ibu. Orang anak fitrah. Karena selalu kembali kepada ibu, kembali kepada dia, ini wanita yang melahirkan ini. Maka diambillah kata tersebut ummi. Orang yang selalu kembali. Menjadi tempat kembali anaknya. Maka dijadikan ummi. Jadi Rasulullah itu disebut ummi karena kita umat semuanya akan kembali kepadanya. Butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disebut ummi. Saya ambil contoh ya, kata ummi yang artinya kembali ya. Di surat Al-Qariyah itu kalau enggak salah tuh. Mana tuh? Khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa ummu, ibu. Maka ibunya adalah neraka jahanam. Nah, maknanya bukan ibu di situ. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi Nabi Muhammad tempat kembalinya kita. Tempat meminta syafaah nanti di yaumul kiamat kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.